Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' fi dzikri malakil maut. Al-babur rabi' utawi bab kang kaping papat iku fi dzikri malakil mauti ing dalem nutur malaikat jurupati, malaikat maut. Bab yang keempat ini menjelaskan tentang rahasia malaikat maut atau tugas dari malaikat maut itu yaitu malaikat Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Fil khabari 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil khabari dalam hadis 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqa tatkala ndadiaken sapa Allah taala malakal mauti ing malaikat mati, malaikat jurupati, hujiba mongko den aling-alingi anil khalaiki saking pira-pira makhluk bi alfi hijabin kelawan 1000 aling-aling. Udmuhu utawi gedene aling-aling iku udmu utawi gedene aling-aling iku akbaru luwih gede minas samawati saking tenimbang saking pira-pira langit wal ardina lan pira-pira bumi. Walau subat lan namun den sokaken apa ma'u jami'il bihari banyu sekabehe segara wal anhari lan sekabehe bengawan ala rosi ngatasé sirahe malakul maut ma waqa'at mongko ora tumiba minhu saking banyu apa qatratun sak tetes alal ardi ngatasé bumi. Wa inna masyariqud dunya lan setuhune pira-pira wetane dunya wa inna masyariqud dunya lan pira-pira wetane dunya wa magharibahalan kulone dunya baina yadaihi ing dalam antarane ngarepe malaikat maut iku kakhiwanin kaya meja qad udiak kang temen-temen den selehaken ali ngatasé meja apa kullu syai'in saben-saben suwiji-wiji wa udialan den selehaken baina yadaihi wa udialan den selehaken meja baina yadaihi dalam antarane ngarepe baina yadaihi rajulin dalam antara ngarepe lanang liyakula supaya drapun mangan sapa rajul fayakulu mongko mangan sapa rajul minhu saking meja ma ing barang syaa kang karepe fakadzalika mongko kaya mengkono fakadzalika malakul maut mongko kaya mengkono malakul maut iku yuqallibu balekaken ad-dunya ing dunya kama yuqallibu kaya oleh balekaken al-adamiyu sapa adamiyu anak Adam baina yadain dalam antarane ngarepe dirhaman ing dirham. Bab yang keempat menceritakan rahasianya malaikat maut, malaikat yang tugasnya mencabut nyawa para makhluk yang ada di seluruh dunia ini, yaitu tugasnya malaikat Israel. Ada hadis dari kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwasanya
Allah menciptakan malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, itu ditutupi menggunakan hijab agar para makhluknya tidak bisa melihat wujudnya malakul maut, wujudnya malaikat pencabut nyawa. Penutupnya itu hijabnya, hijab atau penutupnya itu sampai 1 juta hijab, agar para makhluk tidak bisa melihat wujudnya malaikat Israel. Kemudian besarnya udmuhu akbaru minas samawat wal ard. Besarnya malaikat Israel itu lebih besar, akbaru minas samawat wal ardain. Besarnya malaikat Israel itu lebih besar daripada langit dan lebih besar daripada bumi. Walau subat ma'u jami'il bahri wal anhar, seperti malaikat-malaikat sebelumnya yang sudah dijelaskan pada rahasia malaikat 4 itu, bahwasanya sama juga seperti malaikat Israel, bahwasanya seandainya seluruh air yang ada di muka bumi ini, yang ada di lautan, seluruh air yang ada di lautan, yang ada di dunia ini, dan seluruh air danau yang ada di muka bumi ini, kalau seandainya ditumpahkan di kepalanya malaikat Israel, maka tidak ada 1 tetes pun air yang jatuh ke bumi. Itu menunjukkan bahwasanya begitu besarnya agungnya malaikat Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa inna ma syariqad dunya wa magharibaha baina yadayhi kakhiwanin qad wudi'a alaihi kulli syai'. Kemudian ada perumpamaan lain bahwasanya malaikat Israel itu bagian timur ya, bagian timurnya dunia sampai kemudian bagian baratnya dunia, itu bagi malaikat Israel itu seperti meja yang di meja itu ada banyak hidangannya. Dan kita sebagai orang yang kemudian mau makan yang ada di meja hidangan itu, ya kita tinggal makan saja. Jadi besarnya dunia itu dari penjuru timur, dari arah timur dunia dan sampai arah barat dunia itu bagi malaikat Israel itu seperti hidangan yang ada di atas meja. Jadi tinggal makan-makan saja. Itu perumpamaan bahwasanya ya dunia dan seisinya, bahkan langit itu lebih besar malaikat Israel daripada dunia dan seisinya. Kemudian fakadzalika malakul maut yuqallibud dunya kama yuqallibul adamiyyu baina yaday dirham. Ada perumpamaan yang ketiga. Perumpamaan yang pertama tadi ya, besarnya malaikat Israel itu bagaikan seandainya air lautan dan air danau yang ada di muka bumi ini, seandainya diambil ditumpahkan di kepala, maka tidak ada 1 tetes pun air yang jatuh ke bumi. Itu perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua, besarnya malaikat Israel itu seperti orang yang sedang berada di depan meja hidangan, dan dunia dan seisinya itu bagaikan makanan yang di meja hidangan. Perumpamaan yang ketiga itu dunia itu bagaikan koin dirham, yuqallibul adamiyyu baina yadayhi, dan orang itu bisa mudah membolak-balikan di tangannya, membolak-balikan koin. Jadi dunia itu bagaikan koin dirham yang ada di genggaman tangannya. Semuanya bisa membayangkan bahwasanya ya begitulah perumpamaan besarnya malaikat Israel.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad syudda sab'ina alfasil silatin kulli silsilatin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad syudda lan den taleni sab'ina alfa silsilatin kelawan 70.000 rantai. Kullu silsilatin utawi saben-saben rantai, tuluha utawi dawane rantai iku masiratu alfi amin, iku lakune 1000 taun. Wala yuqarribulan ora parek-parek ing malakul maut sapa al malaikatu pira-pira malaikat, wala ya'lamulan ora weruh malaikat kabeh makanahu ing panggonane malakul maut, wala yasma'una lan ora ngrungu ing malakul maut sautahu, wala yasma'una lan ora ngrungu orang rungu kabeh sautahu ing suarane malakul maut, wala yadruna lan ora weruh malaikat kabeh halahu ing tingkahe malakul maut, wala ila ayyi waqtin lan ora maring endi-endi waktu huwa yo malaikat. Jadi kemudian malaikat maut atau malaikat Israel ini itu dirantai oleh Allah. Rantainya itu ada 70.000 rantai yang pada diri malaikat Israel. Ada 70 rantai di malaikat Israel itu, dan setiap satu rantai itu panjangnya itu seperti orang yang berjalan 1000 tahun lamanya. Setiap satu rantai panjangnya satu rantai itu seperti orang yang berjalan sampai 1000 tahun lamanya. Umur kita aja nggak sampai 1000 ya, 100 aja nggak, kadang-kadang itu sudah hebat sekali. Kalau ikut standarnya Kanjeng Nabi 64 sampai 65. Ya, bayangkanlah orang berjalan 1000 tahun. Seberapa jauhnya itu? Seberapa besarnya rantai itu? Jadi Anda bisa bayangkan sendiri bagaimana besarnya rantai itu. Jadi dalam diri malaikat Israel ada 70 rantai, dan setiap satu rantai itu panjangnya seperti orang yang berjalan 1000 tahun lamanya. Ya, kemudian wala yuqarribul malaikat wala ya'lam, tidak ada malaikat yang dekat dengan malaikat Israel, dan tidak ada malaikat yang tahu malaikat Israel tempatnya di mana, suaranya kayak apa. Kemudian tidak ada yang tahu tingkahnya, sifatnya, sikap kesehariannya malaikat Israel kayak apa, tidak ada yang tahu. Malaikat tidak ada yang tahu. Kemudian falamma khalaqallahu ta'ala al-mauta, falamma mangko tatkalane dadiaken sapa Allah ta'ala al-mauta ing malakul maut, wasallatu lan merintah sapa Allah alai ngatasé nyekel kematian malakal maut ing malaikat maut. Qala mangko matur sapa malakul maut, ya Rabbi, he pangeran kula, wama punapa wamal mautu punapa kang aran mati, fa'amarallahu punika ya Rabbi, he pangeran kula, wamal mautu punapa kang aran kematian punika, fa'amarallahu mongko perintah sapa Allah al-hujuba ing aling-aling antang kasyifa ing yen to kebuka, hatta ro'a sehingga ningali ing kematian sapa malakul maut. Faqala mongko ngendika sapa Allah taala lil malaikati maring malaikat kabeh, kifu mandega sira kabeh, wang duru lan ningalono sira kabeh, hadal mautu ing iki kematian. Fawaqafatil malaikatu mongko mandeg sapa para malaikat kabeh, kuluhum yas kabehane ajmauna tegese sakabehane.
Jadi kemudian Allah menciptakan kematian. Ini sebelum malaikat Israel itu ditugaskan, belum ada tugasnya, kira-kira begitu. Kemudian Allah menciptakan sebuah kematian. Allah menciptakan sebuah kematian, kemudian Allah memerintah kepada malaikat maut, malaikat Israel yang nanti akan menjadi tugasnya menjadi mencabut nyawa para makhluk Allah. Kemudian Allah merintah kepada malaikat Israel, Allah memerintah malaikat Israel untuk memegang yang namanya kematian. Jadi Allah menciptakan makhluk yang namanya kematian. Setelah Allah menciptakan makhluk yang namanya kematian, Allah memerintahkan kepada malaikat Israel untuk memegang kematian itu. Kemudian si malaikat Israel matur, "Ya Rabbi, wa mal mautu?" Fa amarallahu al-hujiba. Ya Rabbi, he pangeran ingsun. Ya Rabbi, ya Allah, apa itu yang namanya kematian? Ini nggak tahu malaikat Israel. Disuruh megang kematian, malaikat Israel nggak tahu apa itu ya Allah kematian itu. Fa amarallahul hujuba. Kemudian Allah tanpa sebelum menjawab pertanyaan dari malaikat Israel, Allah memerintahkan untuk membuka hujuba antang kasyifa, membuka hijab, membuka penutup, sehingga terbukalah yang namanya kematian itu seperti apa. Hatta ra'ahu malakul maut, sehingga bisa melihat si malaikat Israel itu bahwa kematian itu apa. Jadi nggak perlu dijawab, tapi dijawab, Allah menjawabnya dengan cara malaikat Israel suruh melihatnya sendiri dengan membuka apa itu kematian. Hijabnya dibuka biar malaikat Israel melihat apa itu yang namanya kematian. Kemudian faqala, kemudian Allah Ta'ala dawuh kepada kemudian Allah matur, Allah kemudian menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang lain, qifu wangduru hadal maut. Berhenti semuanya, aktivitas semua yang sedang dilakukan para malaikat, semuanya Allah menyetopnya, berhenti semuanya, stop, apa? Diam semuanya, aktivitas semua di lockdown, diberhentikan semua aktivitas. Kemudian sekarang lihatlah yang namanya kematian, hadal maut, lihat. Kemudian para malaikat semuanya berhenti. Kemudian jadi aktivitas malaikat semuanya berhenti semua. Kemudian waqala Allah Ta'ala tir alaihim, waqala Allah Ta'ala lan ngendika sapa Allah Ta'ala tir alaihim, tir maburo sira kematian sapa al maut alaihim ing atase malaikat kabeh wangsuril ajnihata lan gelaro sira ing pira-pira suwiwine sira kullaha ya sekabehane ajniha waftah lan buka sira ainaika ing mata lorone ira kullaha ya sekabehane falamma tara mongko tetkalane mabur nadharat mongko ningali ilaihi maring kematian sapa al malaikatu malaikat kabeh fakharru mongko padha jungkel maghsyian kabeh fakharru mongko padha jungkel kabeh maghsyian hale klenger alaihim ing atase malaikat kabeh alfa'amin ing 1000 taun. Falamma afaqu mongko tatkalane wis waras kabeh qalu mongko matur kabeh Rabbana akhlaqta
a'dhama min hadza khalqan. Rabbana duh pangeran kula, khalaqta punapa dadosaken panjenengan a'dhama ing langkung ageng min hadza khalqan tenimbang saking iki makhluk. Jadi kemudian Allah memerintahkan si al-maut, si kematian ini untuk terbang. Di atasnya para malaikat itu terbang. Alaihi mengatasi malaikat kabeh wangsur. Kemudian wangsurul ajnihata kullaha. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk membuka semua sayapnya. Buka, lebarkan sayapmu. Waftah ainaka, lebarkan sayapmu dan buka kedua matamu. Kullaha, ya sekalian semua para malaikat buka sayapnya dan lihat dengan kedua matamu. Kemudian ketika para malaikat si kematian itu terbang di atasnya para malaikat dan kemudian para malaikat semuanya melihat dengan kedua matanya, fakharru maghsyiyan, maka semua malaikat itu pada terjungkal dan pingsan, kelenger, maghsyiyan, hale kelenger, sampai 1000 tahun lamanya kelengernya, pingsannya sampai 1000 tahun ketika para malaikat melihat makhluk yang namanya kematian. Kemudian setelah siuman ya, setelah kemudian sadar kembali, singkat cerita sadar kembali para malaikat yang pingsan tadi, kemudian matur, berdialog dengan Allah. Qalu rabbana akhlaqta a'dhama min hadza khalqan. Ya, kenapa panjenengan qalu rabbana duh pangeran kula, kenapa engkau menciptakan makhluk ya yang lebih besar daripada makhluk-makhluk semuanya. Kok maksudnya intinya kok makhluk itu kok besar sekali ya Allah, gitu. Kemudian malaikat Allah menjawab, qala Allah taala ana khalaqtuhu wa ana a'dhamu minhu. Qala ngendika sapa Allah taala ana utawi ingsun khalaqtuhu iku ndadekaken ing kematian maut, wa ana lan utawi ingsun iku a'dhamu luwih gedhe minhu tenimbang luwih gede tenimbang kematian. Jadi Allah menjawab ya, ketika tadi malaikat bertanya, kenapa ya Allah engkau menciptakan makhluk yang segitu besarnya gitu daripada makhluk-makhluk yang lain. Kata Allah, saya yang menciptakannya ya. Jadi itu menunjukkan kekuasaannya Allah. Malaikat-malaikat yang lain tuh kaget, kok engkau menciptakan makhluk yang segitu besarnya daripada makhluk-makhluk yang lain. Allah menjawab, saya yang menciptakan itu. Wa ana a'dhamu minhu, dan saya yang lebih besar daripada dia. Artinya keagungan saya atau kemudian keagungan saya, kekuasaan saya lebih besar daripada makhluk yang namanya kematian. Wa qad yaduqu, lan teman-teman ngecipi kulul khala, wa qad yaduqu, lan teman-teman ngecipi apa kulul khalqi sekabehane makhluk minhu saking kematian. Tsumma qala mongko nuli ngendika sapa Allah taala ya Israil, malaikat Israil, khudhu ngalapo sira ing kematian. Faqad salattuka, mongko teman-teman merintahaken ingsun ing sira alai ing atase nyekel kematian. Faqala, mongko matur malaikat Israil. Jadi waqad yaduku, maka semua makhluk yang ada di bumi ini dan semua makhluk ciptaan Allah akan merasakan
kullul khalqi minhu, akan merasakan, yadzuqu kullu khalqi minhu, akan merasakan yang namanya kematian. Semua makhluk Allah akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Kalau Allah Ta'ala, Allah memerintahkan kepada malaikat Israel, ya Israel khud faqad sallatuka alaih. Allah memerintahkan kepada malaikat Israel untuk pegang itu yang namanya makhluk kematian, kata Allah. Faqala, kemudian matur, jawab malaikat Israel menjawab, bi ilahi bi ayyi quwwatin akhuduhu fa innahu a'dham. Ya apa ilahi tu pangeran kula, bi ayyi quwwatin kelawan punopo pikuatan, akhuduhu enggen ngalap kula ing kematian, fa innahu mongko setuhune kematian iku a'dhamu luwih langkung, min luwih langkung ageng, mini tenimbang saking kula. Fa'atahu mongko paring hu ing malaikat Israel sapa Allah Ta'ala. Kata malaikat Israel, ya Allah, gimana caranya saya bisa megang yang namanya makhluk kematian itu, sedangkan dia lebih besar daripada saya. Malaikat Israel yang segitu besarnya, yang tadi digambarkan tadi, masih lebih besar yang namanya makhluk kematian. Karena makhluk kematian itu semua makhluk ciptaan Allah akan merasakan yang namanya kematian. Berarti lebih besar kekuatannya, lebih dahsyat yang makhluk kematian ini. Jadi minder lah ya, malaikat Israel minder. Gimana caranya ya Allah, orang makhluk apa yang benda apa sesuatu yang mau saya pegang itu lebih besar daripada saya. Kemudian fa'atahullahu ta'ala quwwatan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahu mongko paring ing malaikat Israel sapa Allah Ta'ala quwwatan ing pikuwatan, tsumma akhadahu mongko nuli ngalap malaikat Israel hu ing kematian, fasakana mongko meneng kematian fi yadihi ing dalam tangane malaikat Israel. Kemudian ketika ada malaikat Israel menyampaikan keminderannya, nggak mampu, Allah memberikan kekuatannya kepada malaikat Israel untuk bisa memegangnya. Kemudian setelah kemudian dipegang kematian itu oleh malaikat Israel, fasakana fi yadihi, maka anteng, akhirnya bisa ditaklukkan kematian itu oleh malaikat Israel di dalam tangannya. Faqala mongko matur sapa opo al mautu kematian, ya Rabbi idzan, ya Rabbi du pangeran kula, idzan mongko mugi ngidini li ing kula hatta unadia, sehingga ngundang ingsun fis samawati ing dalam langit kabeh, marrotan sepisan. Fa'adzina mongko ngidini sapa Allah ing kematian, lahu fa'adzina mongko ngidini Allah lahu ing kematian, payunadi mongko ngundang-undang kematian, bi a'la sautihi kelawan bantere suarane, ana utawi ingsun, al mautu iku kematian, alladzi ufarriqu kang misahaken ingsun baina kulli habibin ing dalem antarane saben-saben kekasih, wa ana utawi ingsun iku al mautu kematian, alladzi ufarriqu kang misahaken baina zauji ing dalem anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana utawi ingsun iku al mautu kematian, alladzi ufariqu kang misahaken ingsun baina zauji ing dalam antarane bojo lanang, wa zaujati lan bojo wadon. Wa ana utawi ingsun iku al mautu kematian, alladzi ufariqu kang misahaken ingsun bainal banati ing dalam antarane pira-pira anak wadon, wal ummahati lan pira-pira
biunge pira-pira ibune. Wa ana utawi ingsun iku al mautu kematian, alladzi ufariqu kang misahaken ingsun bainal akhin dalam antarane dulur lanang wal akhwati lan dulur wadon. Wa ana lan utawi ingsun iku al maut mautu kematian, alladzi ukharribu kang ngrusakaken ingsun aduro ing pira-pira umah wal kusuro lan pira-pira gedung. Wa ana lan utawi ingsun iku al mautu kematian, alladzi a'muru kang ngerameaken ingsun al kubura ing pira-pira kubur. Wa ana lan utawi ingsun iku al mautu kematian, alladzi atlubukum kang amri ingsun ing sira kabeh. Wa adrakukum lan nutupi lan nunupi ingsun ing sira kabeh, walau kuntum lan senajan ana sira kabeh iku fi burujin ing dalem gedung musyayyadatin kang den kunci rapet. Walayab kolan ora ana walayab kolan ora ana keri apa makhlukun makhluk kabeh illa yadzukuni angin ngicicipi kabeh ing ingsun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah kematian dipegang oleh malaikat Israel di atas tangannya berkat kekuatan yang Allah berikan kepada malaikat Israel, kemudian si al-maut, si kematian ini minta matur sama Allah, ya Rabbi idzan li hatta unadiya fis samawati marratan. Jadi izinkan saya ya Rabb, izinkan saya Allah untuk menyampaikan, untuk menyuarakan, untuk woro-woro memberitahukan kepada semua makhlukmu ya di atas langit, sehingga semua makhluk mendengarnya sekali saja ya. Jadi si makhluk kematian ini pengen memberikan pemberitahuan, peringatan lah tuh ya, kepada seluruh makhluk Allah bahwasanya seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakan akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Izinkan saya Allah. Kemudian Allah fa'adina lahu, kemudian Allah mengizinkan si kematian tadi al-maut untuk memberikan peringatan di atas langit. Fayunadi bi'a'la sauti, kemudian si kematian itu memberikan peringatan bersuara ala sauti, dengan suara yang keras, menggelegar, sehingga semua makhluk mendengarnya. Apa yang diucapkan? Anal mautu, ana saya itu kematian, al mautu tahu iku kematian. Ana al mautu alladzi ufarriqu baina kulli habibin. Jadi yang diucapkan malaikat kematian adalah ana al mautu alladzi ufarriqu baina kulli habibin. Saya itu adalah kematian. Saya itu yang memisahkan kamu dengan para kekasihmu. Jadi kematian saya itu adalah kematian yang akan memisahkan kamu dengan para kekasihmu. Wa anal mautu alladzi ufariqu baina zauji wa zaujati. Kemudian berkata lagi, saya adalah kematian. Saya yang akan memisahkan antara suami dan istri. Wa anal mautu alladzi ufariqu bainal banati wal ummati. Kata lagi, kemudian berkata lagi malaikat kematian, saya adalah al-maut, saya adalah kematian. Saya yang akan memisahkan antara anak perempuan dengan ibunya. Wa anal mautu alladzi ufariqu bainal akhi wal akhwat. Saya malaikat maut, saya yang akan memisahkan saudara laki-laki
dan saudara perempuanmu. Wa anal mautul ladzi ukharibud dura wal qusura. Saya adalah kematian. Saya yang akan merusak semua rumah-rumah. Saya akan merusak semua gedung-gedung. Wa anal mautul ladzi a'murul qubur. Saya adalah kematian. Saya yang akan meramaikan kuburan. Wa anal mautu alladzi atlubukum. Saya adalah kematian. Saya yang akan mencarimu kemanapun kamu bersembunyi. Walau kuntum fi burujin musayyadatin. Walaupun kamu bersembunyi di dalam gedung yang berlapis besi dan dikunci dengan rapat, saya akan tetap mencarimu. Atlubukum wala yabqa makhlukun illa yadzuquni. Karena tidak ada satu makhluk pun kecuali akan merasakan yang namanya kematian. Masya Allah. Jadi jadi makhluk yang namanya kematian itu berkata lantang seperti yang diucapkan kalimat tadi di atas langit, memberikan peringatan kepada semua makhluknya. Jadi sehebat-hebatnya kita, kekuasaan yang segitu banyaknya kita, harta yang begitu banyak, kekuatan tenaga yang begitu hebat, pangkat jabatan yang begitu hebat sekali, semuanya akan kalah dengan satu makhluk yang namanya al-maut, kematian. Tidak ada yang bisa menghindar. Walaupun kita bersembunyi dimanapun yang tidak ada orang yang tahu, di dalam gua, di dalam rumah gedung yang berlapis-lapis, dikunci dengan menggunakan besi, dan kemudian dikunci dengan rapat-rapat dan tidak ada satupun orang yang tahu, tetap kematian akan menghampiri kita dimanapun kita berada. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal kafira wal munafiqa wasyaqiyya. Wa annal kafira lan setuhune kafir kabeh, wal munafiqa lan wong munafik kabeh, wasyaqiyya lan wong cilaka kabeh. Idza hadara tatkalane teko ing wong iku kabeh apa al mautu kematian, nazala mongko temurun alaihi ing atase wong iku kabeh, an yasarihi saking kiwone anyasari saking kiwone sapa malaikatul adabi, malaikat nggawa siksa. Sudul wujuhi kang ireng raine kabeh, zarqul uyuni kang mecicil matane kabeh, wa ma'ahum lan serta malaikat kabeh lilibasun penganggo minal adabi saking siksa, fayajlisuna mongko lungguh malaikat kabeh ba'idan hale adoh minhu saking wong, hatta yaji'a sehingga teka sapa malakul maut, malaikat maut. Wa idza ja'alan tatkalane teka sapa malakul maut lan tatkalane teka sapa malakul maut ahadan maring wong suwiji minhum saking menungso kabeh, qoma mongko ngadeg malaikat baina yadai, qoma mongko ngadeg malaikat kematian baina yadaihi ana ing ngarepe menungso, ala suratin mahibatin ing atase rupa kang medeni. Tumayaqulu mongko nuli ngucap sapa nafsun apa nafsu dalika, nafsune mengkono-mengkono, awak-awakane mengkono-mengkono, apa nafsu dalika syakhsu, awak-awakane mengkono-mengkono wong suci, man anta wa ma turidu, man anta sapa sira, wa ma turidu lan opo kang sira karepake. Fayaqulu mongko ngucap malakul maut sapa malakul maut, ana utawi ingsun iku malakul mauti, malaikat kematian, alladzi ukhrijuka kang ngetokaken ingsun ing sira minad dunya saking dunya, wa aj'alu lan dadiaken ingsun waladaka lan anak sira yatiman ing dadi yatim, wa zaujaka lan bojonira armalatan ing rondo, wa malakalan lan bondoniro
mu'thiron ing dadi waris baina warathatika ing dalam antarane ahli waris sira alladzina la tuhibbuhum kang ora den demen sira ing ahli waris kabeh fi hali hayatika ing dalam tingkah uripe sira. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemudian wa annal kafira, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang kemudian durhaka, nanti ketika meninggal malaikat maut itu akan datang turun dari arah kiri, ayasarihi malaikutul adab bisu sudul wujuh. Jadi sebelah kirinya malaikat maut itu ada malaikat yang membawa siksa, sudul wujuhi, yang wajahnya itu mencicil. Ya, dengan matanya dengan wajahnya yang hitam, ireng. Jadi orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang durhaka akan didatangi oleh malaikat maut dengan wajah yang hitam, kedua matanya mencicil melotot. Kemudian malaikat maut itu bersama dengan malaikatul adab, malaikat yang akan menyiksa. Kemudian malaikat fayajlisuna ba'idan, malaikat yang akan menyiksa itu, malaikatul adab itu duduk jauh dengan orang yang akan dicabut nyawanya. Minhu hatta yaji amal, sampai kemudian malaikat Israel itu benar-benar datang. Jadi yang datang duluan itu malaikat yang akan menyiksa dengan wajah yang hitam, matanya melotot. Ketika kemudian malaikat Israel datang kepada orang yang akan dicabut nyawanya, ini kisahnya yang akan dicabut itu orang-orang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang durhaka. Kemudian minhum, saking menungso, qoma baina yaday ala suratin mahidin. Kemudian malaikat Israel berdiri di depannya orang yang akan dicabut nyawanya, ala suratin mahibatin, dengan wajah yang menyeramkan. Orang malaikat anggotanya saja, malaikatul adab yang akan menyiksa itu aja datang dengan wajah yang hitam, matanya melotot. Itu saja sudah serem bayangannya. Apalagi ini yang datang bosnya lagi, malaikat Israel datang dengan langsung berdiri di depan orang yang akan dicabut nyawanya dan menampakkan wajah yang menyeramkan. Kemudian orang yang akan dicabut nyawanya tadi nanya, man anta wa ma turidu, siapa kamu, apa yang kamu inginkan? Fayaqulu, bismillahirrahmanirrahim, fayaqulu, mongko ngucap sapa malakul maut. Kemudian malaikat Israel menjawab, saya ana malakul maut, saya adalah malaikat pencabut nyawa. Alladzi ukhrijuka minad dunya, saya yang akan mengeluarkanmu dari dunia ini. Saya akan kemudian mengeluarkanmu dari dunia ini. Wa ja'ala waladaka yatiman, dan akan menjadikan anak-anakmu menjadi anak yatim. Wa zaujaka armalatan, dan akan menjadikan istrimu menjadi seorang janda. Wa malaka mu'thiron baina warathatikal ladzina la tuhibbuhum, dan akan menjadikan harta-hartamu yang selama di dunia kamu cari
akan menjadi harta waris, menjadi harta warisan. Dan alladzina la tuhibbuna, bisa jadi harta warisan itu akan jatuh kepada orang tidak kamu sukai pada saat kamu di dunia. Fi hali hayatik wa innaka, bismillahirrahmanirrahim. Jadi malaikat Israel dengan lantangnya kemudian menjelaskan siapa dirinya, dan kemudian efek yang terjadi ketika orang yang dicabut nyawanya, maka terputuslah hubungannya dia dengan alam dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka lam taqaddamalan wa innaka lan setune sira iku lam tataqaddam, orang dinginaken khairan, orang dinginaken sira khairan ing kebagusan li nafsika krana awake ira, wali akhirati kelan krana akhirat ira. Al-yauma ing dina iki jitu teka ingsun ilaika maring sira li akbito krana jabel ingsun ruhaka ing ruhi sira. Fa idza sami'a mongko tatkala ning ngrungu lahu maring fa idza sami'a lahu mongko tatkala ning ngrungu maring malaikat kematian sapa asyakhsu wong hawala mongko noleh wong ilal haiti maring pager, fayaro mongko ningali wong ing malaikat fayaro malakal mauti mongko ningali wong ing malaikat kematian qaiman hale ngadeg baina yadaihi ana ing ngarepe wong iku, fayuhawilu mongko nolehaken wong iku wajahu ing wajahe ilal janibi maring arah kang ilal janibil akharu maring arah kang wene. Fayaro mongko ningali wong iku fayaro malakal mauti mongko ningali wong iku ing malaikat kematian iman hale ngadeg baina yadai ing dalem ana ing ngarepe wong iku, fayaqulu mongko ngucap sapa malakul mauti malaikat kematian, alam ta'rifni, ana to ora weruh sira ing ana ing ingsun. Malakul mauti utawi malaikat kematian, ana utawi ingsun malakul mauti iku malakul mauti malaikat kematian, alladzi qabattu kang jabel ingsun ruha walidaika ing ruhe wong tuwa loro ira, wa anta lan utawi sira iku tang duru ningali maring kematiane wong tuwa lorone sira. Ila wa anta utawi ira iku tang duru ningali ilaiha maring kematiane wong tuwa lorone sira, walantang fahuma lan ora manfaati sira ing karone aliyoma ing dina iki iku akhudu ruhaka ing ngalap ingsun iku akhudu ngalap ingsun ruhaka ing ruh ira, hatta yang duru sehingga ningali apa auladuka pira-pira anak sira, wa aqribau kalan pira-pira kerabate sira, wa rufaqau kalan pira-pira kanca nira, hatta yang tasihu trapun ngalapi tutur kabeh mingka saking sira aliyoma ing dina iki. Jadi wa innaka lam tataqaddama khairan li nafsika wa li akhiratika. Jadi kamu ya tidak bisa mendahulukan kebagusan untuk dirimu sendiri, dan tidak bisa menentukan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu akhirkan, karena pada akhirnya kematian lah yang akan kemudian mendatangi kita dan menentukan kapan kita meninggal gitu. Artinya kekuasaan Allah lah yang kemudian mengatur segala-galanya. Al-yawma jitu ilaika li aqbida ruhaka fa idza sami'a lahu syakhsun hawwala il haid. Jadi hari ini saya datang itu untuk mencabut nyawamu, mencabut rohmu. Kemudian setelah kemudian mendengar
maksud malaikat mau datang kepada orang yang akan dicabut nyawanya itu, orang tadi langsung berpaling, memalingkan wajahnya ke arah yang lain. Fayara malakal maut qa'iman ya baina yadayhi fayuhawilu wajhahu ilal janibil akharu fayara malakal maut qa'iman baina yadayhi. Jadi setiap orang ini kemudian memalingkan wajahnya, malaikat Isra itu langsung berada di depan wajahnya. Memalingkan lagi, ada lagi. Kemana saja kemudian orang ini akan memalingkan wajahnya, di situ juga malaikat Israel tetap akan berada di depan mukanya, terus membayanginya, karena mau mencabut nyawanya. Kemudian fayaqulu malakul mauti alam ta'rifni. Kemudian malaikat maut ini, apa kamu nggak tahu bahwa saya itu malaikat maut yang mencabut ruh kedua orang tuamu, dan wa anta tangdur ilai, dan dulu kamu melihatnya. Walan tanfa'uha al-yawma akhudhu ruhaka. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menghentikan nggak bisa menghentikan kedua orang tuamu mau meninggal. Ketika saya dulu mau mencabut ruh kedua orang tuamu, kamu melihatnya dan kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Nah, jadi gitu ya. Kemudian hatta yang auladuka wa aqribuka al-yawma akhudhu ruhaka, sekarang saya akan mencabut ruhmu, hatta yang auladuka, sehingga anak-anakmu melihat kematianmu dan kerabat-kerabatmu melihat kematianmu, warufaquka, dan melihat, dan teman-temanmu biar melihat kematianmu, hatta yang tasihu minka, sehingga kematianmu itu akan menjadi sebuah nasihat untuk mereka-mereka. Al-yawma wa ana malakul mauti alladhi afnaitu, wa ana utawi ingsun iku malakul mauti, malaikat maut, alladhi afnaitu kang teman-teman ngerusak ingsun, fil quruni ing dalam pira-pira pantan, al maudiyati kang wis kliwat, man ing wong, huwa utawi man iku aksaru luwih akeh iku aksaru kuwatan, iku luwih akeh kekuatane, mingkas tenimbang sira, wa aksaru malan, lan luwih akeh artone, min malika tenimbang artone sira, wa aksaru waladan, luwih akeh aklan, luwih akeh anak tenimbang min auladika tenimbang anak sira. Jadi saya juga malaikat maut yang mencabut nyawa orang-orang yang orang-orang yang punya kekuatan hebat ya, orang-orang hebat. Jadi saya bukan mencabut nyawamu saja, saya sudah mencabut nyawa orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya kekuatan lebih hebat daripada kamu, orang yang kekuatannya lebih hebat, aksaru kuwatan minka, kekuatannya lebih hebat daripadamu, wa aktsaru malan, orang yang lebih kaya daripada kamu. Saya sudah pernah mencabutnya. Apakah karena kamu kaya kemudian saya tidak lantas tidak jadi mencabut nyawamu? Tidak. Yang lebih kaya darimu sudah pernah saya cabut, yang lebih kuat darimu sudah pernah saya cabut. Jadi kematian tidak bisa dihentikan dengan kekuatan kita, dengan harta kita, atau dengan kemudian kekuasaan yang kita miliki. Buktinya Fir'aun, Namrud, dan yang lain-lain yang durhaka. Coba apa enggak kaya Fir'aun, raja, berkuasa, punya kekuatan, tetapi mati juga.
takluk dengan yang namanya kematian. Jadi kekuasaan, kekuatan, kekayaan tidak bisa menghentikan yang namanya al-maut, kematian. Tsumma yaqulu mongko nuli ngucap lahu maring wong iku sapa malakul mauti, malaikat maut, kaifa ra'aita dunya, kaya apa oleh ningali sira ad-dunya ing dunya. Malaikat maut ini bertanya kepada orang yang akan dicabut nyawanya, kaifa ra'aita dunya, bagaimana kamu melihat dunia. Malaikat Israel bertanya kepada orang yang akan dicabut nyawanya tadi. Fayaqulu ra'aituha makaratan ghadaratan. Fayaqulu mongko ngucap wong iku, ra'aituha ningali ingsun ha ing ad-dunya makaratan ing bujuk, ghadaratan tur nulayani janji. Dunia itu adalah penipu, pengkhianat, kata malaikat, kata orang yang akan dicabut nyawanya. Setelah tadi cerita yang begitu panjang tadi, jadi kemudian orang tadi ternyata mengatakan, dunia itu penipu, bullshit, bohong, pengkhianat, tidak bisa dipercaya. Kira-kira begitu dengan kesalnya ya. Tuma yakhluqu mongko nuli dadiaken sapa Allah taala ad-dunya ing dunya ala suratin ing atase rupa makhluk. Nah, kemudian setelah orang tadi berbicara dunia ini penipu, pengkhianat, kemudian Allah menciptakan dunia berbentuk makhluk. Akhirnya dunia ini berbicara atas izin Allah ya. Hanya dunia ini diciptakan oleh Allah, bentuk makhluk, ada bentuknya ya dunia ini. Fatakulu mongko ngucap ad-dunya, fatakulu dunya mongko ngucap dunia, ya asi he wong kang duraka, amma tastahi ana ta ora wirang sira, anta utawi sira adnabta iku nglakoni dosa fid dunya ing dalem dunya, walam tamna lan walam tamna lan ora nyegah sira nafsaka ing awak sira anil ma'asi saking duraka. Jadi si dunia ini kemudian protes ya, dikatakan sama orang yang tadi yang akan dicabut nyawa, dunia ini penipu, pengkhianat. Allah menciptakan dunia ini agar menciptakan dunia ini berbentuk makhluk sehingga bisa menjawab. Kemudian menjawab si dunia ini, ya si orang yang durhaka, apa kamu nggak malu tastahi anta adnabta fid dunya, bahwasanya kamu yang melakukan kemaksiatan ketika di dunia, kamu melakukan dosa-dosa ketika di dunia. Walam tamna nafsaka 'anil ma'asi, dan tidak ada yang mencegahmu dari kemudian kemaksiatan tadi. Tidak ada yang mencegahmu dari kemaksiatan tadi. Innaka tallabtani, innaka setuhune sira, tallabtani iku amri sira ing ingsun, wa ma tallabtu kalan ora amri ingsun ing sira. Walam tafruq lan ora misaken ing sira baina halalin ing antarane halal lan haram, baina halalin wa haramin ing antarane halal lan haram. Dzannu ka utawi penyono ira, penyono ira iku annakastune ira iku la tufariku ora pisah sira ad-dunya ing dunya. Fa inni bari'atun, fa inni mongkostune ingsun iku bari'atun lebaran mingka saking sira, wa min amalika lan saking amal sira, wa yarolan ningali wong iku malahu ing artone malahu ing artone malahu qad waqa ing artone teman-teman, malahu ing artone
qad waqa'a teman-teman wis tumibo fi milki ghairihi ing dalem milike wong liyane. Jadi kemudian si dunia tadi yang berupa makhluk setelah kemudian mengatakan bahwasanya, apa kamu nggak malu ya bahwasanya kamu dulu di dunia berbuat maksiat, berbuat hal-hal yang dilarang agama, berbuat dosa dan tidak ada yang mencegahmu. Innaka tallabtani, sesungguhnya kamu yang mencariku. Innaka tallabtani wa ma tallabtuka, sesungguhnya kamu yang mencariku, kata dunia. Wa ma tallabtuka, dan saya tidak mencarimu. Jadi gitu ya, dunia itu akhirnya menyangkal akhirnya. Pada akhirnya dunia akan menyangkal bahwasanya saya tidak mencarimu wahai manusia, tapi engkau sendiri yang mencariku. Innaka tallabtani wa ma tallabtuka, kamu yang mencariku, kata dunia. Bukan saya mencarimu, saya nggak mencarimu, saya nggak butuh kamu, tetapi kamu yang butuh saya, kata dunia. Ya, kamu yang mencari saya. Wala tafruq baina halalin wa haramin, dan tidak memisahkan antara halal dan haram. Dhannuka annaka la tufariq, kemudian kamu mengira bahwasanya tidak ada in annaka la tufariq, tidak berpisah di dunia. Kamu menganggap halal haram semuanya sama saja, tidak terpisah ya. Tidak ada kemudian membedakan antara halal dan haram. Kamu enak-enak saja melipas harta-harta yang haram, melipas harta yang bukan hak milikmu. Kamu enak-enak saja ketika kamu di dunia ya. Fa ini bari'atun minka wa min amalika. Sekarang hari ini kita berpisah, bari'atun, putus kira-kira gitu, minka denganmu, wa min amalika, dan putus terhadap amal-amalmu. Wa yara malahu qad waqa'a fi milki ghairihi, dan harta bendamu yang dulu kamu cari sekarang akan jatuh kepada orang lain. Dulu kamu cari dengan susah payah, kerja keras, terus sekarang kamu hanya bisa melihatnya, hasil jerih payah yang kamu cari sekarang kamu hanya bisa melihatnya, bahwasanya hartamu sekarang dimiliki oleh orang lain. Fayaqulu, mongko nuli ngucap, fayaqulul malu, mongko nuli ngucap artohe, ya asi, wong kang duraka, kasabtani golek sira bi ghairi haqqin kasabtani golek sira ing ingsun bi ghairi haqqin, ora kelawan hak. Jadi si harta benda yang dulu dicarinya di dunia, ketika di dunia akhirnya berbicara, ya asi, orang yang durhaka, kasabtani bi ghairi haqqin, dulu kamu mencari saya bi ghairi, tidak menggunakan tanpa hak. Akhirnya kamu main sikat-sikat saja. Harta yang bukan hakmu kamu pakai, harta yang bukan milikmu kamu ambil, harta yang kemudian seharusnya itu tidak kamu punyai kamu ambil dari orang lain. Jadi walam tasrifni, lan ora merintahaken sira ing ingsun, saya enggak merintahmu, kira-kira gitu ya. Walam tasaddaq, lan ora nyedekahaken sira ing ingsun bi walam tasaddaq bi
lan ora nyetekaken sira ing ingsun alal fuqara'i ing atase pira-pira wong fakir wal masakin lan wong miskin aliyoma ing dalam dino iki qad waqa'at teman-teman tumiba ingsun fi milki ghairika ing dalam milike liyane sira wa dzalika utawi mengkon-mengkono wa dzalika qauluhu ta'ala lan mengkon-mengkono dalil iku pengendikane Allah taala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi dulu kamu mencariku tanpa hak ya anak saja, ngambil punya orang lain bukan hakmu kamu ambil. Kemudian kamu ketika di dunia tidak mensedekahkan harta-hartamu yang kamu cari, yang sudah kamu kumpulkan, kamu tidak menyedekahkannya, tidak menginfakkannya kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir, orang yang benar-benar membutuhkan bantuanmu melalui harta yang kamu punya, orang-orang miskin yang di sekitarmu yang kamu diamkan tidak kemudian kau santuni. Al-yauma qad waqa'atu fi milki ghairika. Sekarang waktunya hartamu sekarang bukan milikmu, sekarang sudah menjadi milik orang lain. Nah, hari ini kamu akan dicabut nyawanya oleh Allah melalui malaikat Israel. Wa dzalika qaulu ta'ala, dan ini yang kemudian sesuai dengan dalil firman-Nya Allah taala yang berbunyi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Qauluhu pengendikan Allah taala yauma la yanfa'u ing dinone ora manfaat opo malun harta wala banuna lan ora manfaat anak-anak kabeh illa man kejaba wong. Jadi ada hari di mana sudah tidak berguna lagi harta itu, tidak bisa ada manfaatnya harta, tidak ada manfaatnya anak, illa man, ya, kecuali wong atakang nekani sapa Allah ing atakang nekani man Allah ing Gusti Allah biqalbin salim kelawan ati kang selamat, kecuali orang-orang yang berhati baik, ya. Artinya harta yang kemudian yang dimiliki kemudian benar-benar dimanfaatkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak kita juga kita didik dengan baik sehingga ketika meninggal anak-anak kita bisa memberikan manfaat kepada kita, bisa mendoakan kita, bisa mengirimkan pahala-pahala yang dilakukannya untuk dikirimkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi tidak ada manfaatnya harta itu anak, kecuali kemudian kita manfaatkan betul ketika hidup di dunia, harta kita manfaatkan betul untuk menginfakkan, mensejahterakan tetangga-tetangga kita, mensejahterakan orang-orang yang kemudian membutuhkan, dan kemudian kalau seandainya anak pun bisa menjadi manfaat buat diri kita, investasi, sebuah aset untuk diri kita. Bahwasanya ketika kita meninggal, ketika kemudian kita mendidik anak kita dengan baik, anak itu akan bisa memberikan manfaat buat kita, mendoakan kita ketika meninggal, ketika kita meninggal nanti. Fayaqulu rabbirji'un, fayaqulu mongko matur kula Rabbi duh pangeran, irji'una mugi balikaken panjenengan la'ali ing kula sapa a'malu sholihan. Rabbi duh pangeran, irji'uni mugi balikaken panjenengan ing kula la'ali a'malu sholihan supados kula ngamalaken fima ing amal soleh taroktu mana sih taroktu ing dalem barang kang tinggal kulo
fima ing amal soleh taroktu ing dalem barang kang tinggal kula. Jadi si orang yang tadi yang mau meninggal kemudian matur kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya di dunia, maka saya kalau dikembalikan lagi ke dunia, saya akan melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan apapun yang kau perintahkan lah kira-kira. Saya akan menjadi orang baik, menjadi melakukan perbuatan baik yang kemudian engkau perintahkan. Yang kemudian sekarang, yang dulu saya tinggalkan semuanya, maka kemudian ketika engkau membalikan saya ke dunia, saya akan melakukan apapun amal soleh, semuanya akan saya lakukan. Fayaqulullahu ta'ala, fayaqulu mongko dawu sapa Allah ta'ala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa tatkalane wis teka apa ajale makhluk, idza jaa ajaluhum tatkalane wis teka apa ajale makhluk kabeh, la yastakhiruna ora bisa mundur makhluk kabeh saatan ing sak jam, wala yastaqdimun lan ora bisa maju kabeh. Thumma ya'khudu mongko nuli ngalap malaikat kematian ruhahu ing ruhe orang yang tadi syakhsun, ya, orang yang tadi mau dicabut. Jadi kemudian ketika orang yang mau dicabut nyawanya kemudian meminta dihidupkan lagi kembali ke dunia, maka akan melakukan amal soleh dan kebaikan-kebaikan. Kemudian Allah menjawabnya, permintaan yang tadi orang tadi, Allah menjawabnya, idza jaa ajaluhum, ketika kematian sudah mendatangi makhlukku, maka tidaklah yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak bisa dimundurkan 1 jam pun dan tidak bisa dimajukan. Jadi kematian itu ketika sudah ditetapkan oleh Allah kepada makhluknya, tidak ada yang bisa memundurkan dan tidak ada yang bisa memajukan, walaupun 1 jam, tidak ada yang bisa. Tsumma ya'khuduruhu, kemudian malaikat Israil mencabut ruhnya, ingkana mu'minan, lamun ono iku wong mukmin, ala sa'adati ing atase kebejan, wa ingkana kafirun, lamun ono iku kafir, au munafikun utawa munafik, ala syaqawati ing atase ciloko. Kalau memang orang yang kemudian ketika dicabut ruhnya, cabut nyawanya oleh malaikat Israil tadi dalam kondisi beriman, maka sa'adah, maka beruntung, maka bahagialah orang yang dicabut nyawanya dalam kondisi membawa iman. Wa in kana kafirun, sebaliknya kalau seandainya dicabut dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah, au munafikun, atau kemudian dalam kondisi munafik, ala syaqawati, maka celakalah orang yang kemudian mati dalam keadaan kafir atau dalam keadaan munafik, tidak beriman kepada Allah. Di qauli ta'ala, karena dawuh ta'ala, kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin, kalla ojo mengkono, inna kitabal fujjar setuhune tulisane wong kang lacut, lafi sijjin iku yakti ing dalam neraka sijjin. Jadi tulisan kemudian takdir orang-orang yang durhaka, maka sudah tertulis dalam neraka sijjin. Al-babul khamis, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.